ونعم الناصر حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Sallu ala Nabi Muhammad. Baik, kita akan lanjutkan kajian kita masih mengenai doa ya. Bagaimana Islam mengajarkan adab berdoa ya, dan bagaimana juga kita menyikapi doa yang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk itu langsung kajiannya akan dilanjutkan oleh Ustadz kita Al-Mukarram Ustadz Alfian Hidayat. Silakan Ustadz, fadhol. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Segenap para pemirsa Cahaya Hati Indonesia dan pula para bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, bahwasanya melanjutkan daripada pembahasan kita kali ini, Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang maha kekal, Tuhan yang maha hidup, yang mana kita semua ini butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Fad'uhu mukhlisin, maka berdoalah kepada Allah dan mengikhlaskan daripada ketaatan. Kita hidup di dunia perlu yang namanya melakukan urusan dunia. Sebagaimana baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, aslihu dunyakum wa'malu li akhiratikum ka'annakum tamutuna godan. Ini baginda Nabi nyuruh nih kepada kita selaku umatnya. Aslihu dunyakum, perbaiki urusan dunia kalian. Urusan dunia itu menyangkut dengan pekerjaan dan pula urusan sosial. Kita kan pengennya kalau ngelakuin atau ngerjain setiap urusan pengennya kan lancar-lancar terus ya. Pengennya kita begitu tuh. Kerjaan lancar, dagang lancar, nyari duit lancar. Kan gitu kita maunya. Makanya kita butuh Allah. Setiap apa yang akan kita lakukan, baik pekerjaan kita maupun usaha kita, awali pekerjaan tersebut yaitu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita ikhtiar majalan, doa enggak dilakuin, itu namanya sombong. Doa mulu, ikhtiar kagak, namanya sama aja bohong. Doa mulu, kerja kagak, dagang kagak. Lah emang itu duit jatuh dari langit? Kan begitu ya Bu ya? Apalagi kita kepengennya kan urusan tuh lancar dan pula apa? Duit banyak. Bener apa bener? Jujur dah, coba nih kalau saya doain begini, mudah-mudahan bapak-bapak pulang dari sini dan ibu-ibu juga, entar pas pulang dari sini ada yang ngasih duit 20 juta. Amin. Tuh kan, girang banget tuh diaminin kan tuh. Iya, kalau urusan duit mah ada yang ngomong begini, lo Ustadz yang namanya duit mah kita kan perlu banget ya. Emang Ustadz duit mah nggak dibawa mati, cuman kalau nggak punya duit rasanya kayak mau tuh nyambung. Kalau ngomongin itu emak-emak menyambung. Lah yang namanya emak-emak jangankan wujudnya duit, baunya apal banget. Iya apa iya? Lah emang kayak begitu kan. Lah sekarang apa-apa udah pada mahal ya. Iya, kita mah perlu duit, bener apa bener? Lah iya, ibu-ibu nih dari rumah ke sini pakai bawa motor, kan perlu bensin. Lah bensin belinya pakai apa? Pakai duit. Lah suami sama anak sarapan itu beli nasi uduk, belinya pakai apa? Pakai duit. Berarti duit berharga apa kagak? Berharga. Bahkan sampai ada yang ngomong, bagian Ustadz suami saya jarang pulang, yang penting di rumah ninggalin. Biarin Ustadz suami saya mukanya biasa-biasa aja, yang penting banyak. Berarti lebih berharga mana, suami apa duit? Astagfirullah.
Kita nggak ada harga dan dirinya pisan Bang David. Iya. Astagfirullahaladzim. Kadang-kadang tuh Bang David namanya bini mah kayak begitu. Jangankan urusan duit Bang David, kadang-kadang minta maaf kalau dia salah aja susah banget. Kadang-kadang kita sebagai suami kalah harga diri kita sama pengamen. Itu bini salah banyak banget, susah banget minta maaf, pas kira ada pengamen baru kayak jereng, apa kata dia? Maaf mas. Lah orang baru dikenal sama dia enak banget, maaf mas. Lo salah sama laki banyak, susah banget minta maaf. Ya Allah. Bener apa bener Bu? Benar. Emang kayak gitu Bu? Iya. Ya Allah. Kadang-kadang dandanan udah mulai beda. Pengantin baru merapi banget kalau di rumah. Iya lah kemari-kemarihin dandanan udah mulai berubah. Asal keluar pergi arisan kondangan jalan-jalan pakai baju paling cakep. Di rumah pakai dasar pada sobek. Biar adem Ustadz katanya. Odong rambut diikat pakai karet gelang yang warna-warni, kata laki, ya Allah ini bini gua apa nasi uduk ya? Astagfirullah. Tapi ingat kita dalam menjalankan segala urusan kita butuh Allah. Makanya kalau ingin melakukan sesuatu awalilah dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Supaya perkara atau perbuatan tersebut kita lakukan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'malu li akhiratikum ka'annakum tamutuna godan. Dan beramallah atau berbuatlah untuk akhirat seakan-akan kamu mati besok. Makanya ini Nabi ngajarin kita nih, jangan sampai orang sibuk dengan urusan dunia sampai ngelupain urusan akhirat. Yang dikhawatirkan lagi sibuk, lagi asik ngejar dunia, tahu-taunya meninggal dunia. Na'udzubillah. Kita kan semua bakalan mati ya. Ada di sini Bapak Ibu yang kagak mau mati ada. Semua bakalan mati. Cuman berani mati jangan. Ya takut mati juga jangan. Jangan sampai, mohon maaf ini mah ya, kalau ada pemilihan gubernur kan pasti pada nyalonin ya. Pemilihan bupati nyalonin. Wah, kalau ada pemilihan calon mati ada yang mau nyalonin? Enggak ada. Kita memang udah pasti mati. Mati itu hak buat kita semua. Tapi saya yakin pada takut sama. Karena kenapa? Nih yang pertama, dosa kita masih banyak ya. Bu, dosa banyak gak? Dosa lalai sama perintah Allah banyak gak? Dosa sama suami banyak gak? Astagfirullah. Ya Allah ya Karim. Ibu-ibu sering nyium suami sering? Nyium suami sering? Ini kadang-kadang nyium tangan laki lebaran doang. Bang maafin gue bang ya. Gue banyak dosa sama lu bang. Lagi lebaran cium tangan, acting nangis 2 hari gas habis, laki diomelin lagi sama dia. Aneh gitu ada. Mana orang yang mana? Luar biasa Bu nilainya nyium suami Bu. Ya Allah, sekali nyium suami itu Allah berikan pahala seperti menghatamkan Al-Quran sebanyak 12 kali hatam. Coba bayangin, 12 kali hatam. Pengen 24, muah. Pengen banyak, muah. Laki ngomong ke bocah, tong panggil ustadz, emang apa? Mak lu kesurupan. Beramallah untuk akhirat. Sholat dikerjakan, puasa dilaksanakan, patuh dan taat atas segala perintah Allah. Apalagi seorang istri kalau pengen masuk ke dalam sorga dari pintu yang mana aja dia mau, nih syaratnya 4. Yang pertama melaksanakan sholat 5 waktu, yang kedua berpuasa di bulan Ramadan, yang ketiga menjaga kehormatan, yang keempat yaitu patuh dan taat terhadap suami. Dan pula mohon maaf para suami juga nih bapak-bapak, jangan cuma pengen dimengerti tapi tidak pernah mengerti perasaan para istri. Bener apa bener? Ini kadang-kadang pengen terlihat istrinya cantik tapi lupa dimodalin.
Iya apa iya? Yuk sama-sama kita terus berdoa kepada Allah. Insya Allah doa yang kita panjatkan akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Minta ampun sama Allah kali-kali ada dosa kita ya Bu ya. Sehingga dosa kita diampunin dan doa kita bisa diijabah oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Silakan yang mau nanya angkat tangannya Bu. Angkat tangannya yang mau nanya siapa ini? Ya silakan Ibu. Ya. Nama pertanyaannya apa? Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Eti dari Majlis Taklim Baitur Rahim, Sektor 5 Blok E. Oh ya, Bu Eti ya? Iya. Sehat Bu Eti? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mau nanya apa? Mau nanya Pak Ustadz. Ya, nanya apa? Kadang rezeki keluarga saya nggak banyak, tetapi kebutuhan banyak banget Pak Ustadz. Sama itu mah. Apalagi kemauan. Lanjut Bu, lanjut. Bagaimana minta pertolongan Allah supaya rezeki cukup dan bisa maksudnya untuk keluarga gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bu Eti. Ya. Bu. Ya. Saya suruh nanya bukan curhat. Malah curhat. Sama lagi mas saya juga sama pertanyaannya Ustadz. Gimana itu Ustadz? Kalau saya nanya begitu siapa yang jawab ini? Sama-sama banyak kebutuhan. Allahu Akbar. Silakan Ustadz. Ibu Eti sehat Ibu? Alhamdulillah sehat Pak Ustadz. Badan sehat ya? Alhamdulillah. Kantongnya sehat kantongnya? Enggak Pak Ustadz. Tak banyak kebutuhan, banyak keperluan. Bagaimana supaya bisa cukup untuk memenuhi kebutuhan itu? Benar ya? Benar. Solusinya udah dikasih tahu sama Allah. Yang pertama yaitu bertakwa kepada Allah dan yang kedua bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Itu udah jelas udah. Itu solusi yang tepat dari Allah. Yang pertama, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar daripada segala kesulitan. Kalau kita bertakwa kepada Allah, Allah bakal berikan rezeki kepada kita dari arah yang tak disangka-sangka. Ini bertakwanya gimana maksudnya? Bertakwa itu adalah imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Melaksanakan segala yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbaiki sholatmu, maka Allah akan perbaiki kehidupanmu. Kalau tawakal juga kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka Allah akan cukupkan daripada keperluan kita. Contoh tawakalnya Ustadz gimana? Tawakal ketika kita sudah berikhtiar. Bu Eti ini sudah dagang, terus rajin sholat, semua serahkan kepada Allah. Yang namanya tawakal itu bukan hanya kita berpasrah, tapi harus diawali dengan usaha. Itu baru yang namanya tawakal. Diem di rumah aja, saya mah pasrah aja sama Allah. Bukan tawakal, namanya itu emang males namanya udah. Iya. Baik Ustadz ya. Makasih banyak Ustadz. Bu, udah kejawab ya Bu ya. Yang pertama adalah bertakwa kepada Allah, berikhtiar berusaha dan bertawakal kepada Allah. Salah satu diantaranya adalah benahin sholat, bekerja, berdoa, lalu hasil akhirnya kita serahkan kepada Allah sehingga Allah kasih jalan keluar dari tempat yang tidak
diduga-duga atau disangka-sangka. Baik, jangan kemana-mana, kita akan lanjut lagi. Tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia.